Hai, berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Sebelum itu, jangan lupa bantu support channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. C. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Ada yang masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan ekosistem? Tulis di kolom komentar ya. Ekosistem adalah kumpulan berbagai macam makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang berada pada daerah tertentu serta saling berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah rantai makanan sebagai siklus energi dan materi. Sampai sini udah ingat belum? Semoga sudah ingat ya. Pada video sebelumnya, kalian sudah melakukan pengamatan mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dari hasil pengamatan tersebut, ternyata setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya, di mana saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Interaksi dalam ekosistem terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan antar sesama komponen biotik. Jadi, terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik dalam suatu ekosistem. 1. Interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama yaitu simbiosis. A. Rantai makanan. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Di antaranya, yang pertama produsen, yang kedua konsumen tingkat 1, yang ketiga konsumen tingkat 2, yang keempat konsumen tingkat 3, dan yang terakhir pengurai. Contohnya, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular mati diuraikan oleh jamur atau dekomposer. Di mana urutan rantai makanan itu dimulai dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, kemudian pengurai atau dekomposer. B. Jaring-jaring makanan. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Contohnya ada beberapa rantai makanan. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Misalnya di sini ada padi atau pohon sebagai produsennya. Konsumen tingkat satunya yaitu tikus, belalang, dan ulat. Untuk konsumen tingkat 2-nya yaitu ular, katak, dan ayam. Dan konsumen tingkat 3-nya yaitu elang. Contoh rantai makanan pertama yaitu padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. Contoh rantai makanan kedua yaitu padi dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan elang. Contoh rantai makanan ketiga yaitu padi dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Contoh rantai makanan keempat yaitu tumbuhan atau pohon dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Contoh rantai makanan kelima yaitu tumbuhan atau pohon dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Contoh rantai makanan keenam yaitu tumbuhan dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular.
Jadi, kumpulan beberapa rantai makanan inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. C. Piramida makanan. Coba tebak, apa yang dimaksud dengan piramida makanan? Piramida makanan adalah sebuah piramida yang menggambarkan suatu perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai dengan konsumen puncak di dalam suatu ekosistem. Piramida makanan digambarkan dengan sebuah diagram berbentuk piramida berdasarkan perbedaan tingkat populasinya. Misalnya, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat tropik lainnya, di mana semakin tinggi tingkat tropiknya, jumlah energi akan semakin mengecil. Perhatikan contoh pada gambar. Tropik pertama menunjukkan produsen atau tumbuhan dengan 1000 unit energi. Tropik kedua menunjukkan konsumen tingkat pertama dengan 10 unit energi. Perhatikan tropik ketiga, yaitu konsumen tingkat 2 dengan 1 unit energi. Perhatikan tropik keempat, yaitu konsumen tingkat 3 dengan 0,01 unit energi. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat tropiknya, energinya akan semakin mengecil. Atau semakin rendah tingkat tropiknya, maka energinya akan semakin besar. Jangan lupa support channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa kunjungi playlist Andi Patimatul Islamiyah karena dalam satu buku akan dijadikan satu playlist. Jangan lupa kunjungi komunitasku juga ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.